Dua terdakwa masing-masing Ardila Rahayu Pongoh dan Andi Abdullah Pongoh divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan hukuman penjara selama 20 tahun dan 18 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap almarhum Yonas Fernando Siahaan pada 29 Agustus 2018 sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum, yaitu pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terdakwa Ardila Rahayu Pongoh dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sementara terdakwa Andi Abdullah Pongoh dihukum 18 tahun penjara. Dalam sidang putusan di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Sorong, Senin sore, 17 Juli 2023, Ketua Majelis Hakim, Beauty Elizabeth Simatau, didampingi Hakim anggota Bernardus Papendang dan Rifai Tukuboya membacakan putusan hakim atas kasus pembunuhan anggota BRIMOB yang sudah mengendap 5 tahun tersebut. Dalam putusan yang dibacakan secara bergantian, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, berpendapat bahwa terdakwa Ardila Rahayu Pongoh dan Andi Abdullah Pongoh, bersama dengan 3 orang yang tidak diketahui identitasnya, secara bersama melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban anggota BRIMOB Sorong, almarhum Yonas Fernando Siahaan meninggal dunia pada 29 Agustus 2018, sekitar pukul 2 dini hari. Kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menyatakan terdakwa 1 Ardila Rahayu Pongoh bersama dengan terdakwa 2 Andi Abdullah Pongoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing. Terdakwa 1 selama 20 tahun dan terdakwa 2 selama 18 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara keterangan anak saksi dan keterangan bukti surat hasil otopsi dan keterangan ahli. Sehingga berdasarkan 3 alat bukti tersebut, telah cukup memberi petunjuk bagi majelis hakim, sehingga majelis hakim berpendapat korban meninggal akibat pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa, bukan akibat gantung diri. Dalam putusannya majelis hakim mengesampingkan seluruh pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum kedua terdakwa, sebab pembelaan terdakwa hanyalah bersifat cerita sendiri dari terdakwa tanpa ada saksi yang mendukung keterangan tersebut. Menanggapi pertimbangan ini, tim penasehat hukum kedua terdakwa dari Pos Bantuan Hukum Pradi Sorong menjelaskan apa yang menjadi materi pembelaan yang disampaikan pada sidang sebelumnya adalah fakta yang tersaji dalam persidangan. Ya, kalau putusan hakim itu kan saya tidak bisa komentar keputusan hakim, ya. Saya tidak bisa komentar keputusan hakim, tapi yang penting bahwa apa yang kami sajikan sebagai pihak untuk ajukan dalam pembelaan kami, itulah fakta persidangan yang ada selama persidangan ini berlangsung. Itu fakta, ya, fakta. Sehingga sangat jelas menurut pendapat kami bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebenarnya tidak melakukan pembunuhan. Sesuai dengan KUHP, kami diberikan waktu 7 hari untuk kami pikir-pikir. Oleh sebab itu kami akan berkoordinasi dengan klien kami, yaitu terdakwa 2 dan terdakwa 1 dan terdakwa 2, sehubungan dengan langkah hukum apa yang kami akan tempuh untuk mencari keadilan sampai dengan memang sudah tidak ada lagi keadilan untuk mereka berdua, maka itu harus mereka jalankan. Dan itu kami sudah berikan mereka, kami sudah sampaikan beberapa hari atau beberapa kali sehubungan dengan proses perkara ini. Tim penasehat hukum tidak puas dengan putusan majelis hakim, sebab pihaknya berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan bahwa korban bukan meninggal akibat dibunuh tetapi bunuh diri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong memberikan waktu selama 7 hari kepada penasehat hukum terdakwa,
dan jaksa penuntut umum untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe kanal Papua Barat Daya.